Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rifki dan rekan saya Mas Irfan Fauzan Rahman. Kami dari kelompok 2 ya, mata kuliah Deep Learning. Nah, jadi tugas UTS kita. Nah, jadi di tugas UTS ini kita membuat model untuk memprediksi ya apakah status pinjaman ini disetujui atau tidak berdasarkan beberapa faktor nantinya. Nah, jadi teman-teman lihat sini yang pertama di kode prompt pertama ya. Kita datanya itu dari loan.data.csv, format CSV, kita dapatkan sumber dari Kaggle ya teman-teman. Jadi loan approval dataset ini dia berisi informasi tentang tentang pemohon pinjaman dan status persetujuan. Ya bagaimana gitu kan. Nah, data set ini memiliki isi 45.000 dan 14 kolom. Nah, tujuannya agar kita dalam membangun model machine learning ini bisa memprediksi nih, apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Nah, algoritma yang kita gunakan dalam model ini yaitu ada dua ya sebagai perbandingan, yaitu logistic regression dan random forest. Nah, baik. Jadi teman-teman di sini lihat pertama kita melakukan impor pandas SPD ya. Ya kita untuk manipulasi data dalam bentuk tabel. Nah seperti teman-teman lihat di sini ya bisa terlihat. Nah lalu datanya kita ambil dari kita taruh di sini di bagian konten ya loan data. Nah bisa teman-teman lihat gitu nanti dia ambil dari sini dan menampilkan 5 baris pertama ya di dalam dataset dari 45.000. Nah, jadi di bagian ini, kalau teman-teman lihat ada person age, person gender ya, person education, kolom-kolomnya ini sudah mulai terbaca nih dari umurnya 21, gendernya female, ya, terus educationnya high school. Nah, sampai nih tujuannya ini untuk apa? Tujuan pinjamannya. Nah, lalu kepemilikan rumah. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita melakukan pandas ya, SPD-nya ya, dari biar dia berbentuk table. Oke. Nah, pada kolom bagian ini, kode blok kedua, kita melihat ya, kita melihat secara ringkas isi datasetnya. Nah, kalau teman-teman lihat sini ada 45.000 entries dan data yang termasuk di dalam dataset dan 14 kolom. Nah, 14 kolom ini terdiri dari person age, person gender, dan tipe-tipe dari kolomnya. Kalau person income dia tipenya offload gitu kan, employee experience tipenya integer gitu kan. Teman-teman bisa lihat kita menggunakan df.info ini ya untuk bisa menampilkan nih secara ringkas nih mengenai isi dari si datasetnya. Nah, baik di tahap ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat, nah di tahap ini kita menampilkan statistik deskriptif nih untuk semua kolom yang bertipe numerik ya di dalam datasetnya agar kita bisa tahu nih dari rata-ratanya, rata-rata yang umur yang mengajukan pinjam itu berapa sih, terus penghasilannya berapa, terus lama bekerjanya berapa. Nah, terus ada juga nilai tengahnya ya 50% teman-teman bisa lihat ya. Ini nilai tengah itu 26 yang umurnya gitu kan. Terus ada berapa yang teman-teman lihat sini loan amount-nya gitu yang diajukannya berapa gitu kan. Nah, ini semua tipe data numerik ya kita lakukan tampilkan statistiknya. Ya, terus kalau teman-teman lihat gunanya untuk apa? Baik kita tahu nih apakah ada missing value atau gimana. Nah, ternyata ada nilai outlier, teman-teman. Nilai outlier di person di kolom person age dan nilai outlier di person employee experience. Kenapa? Karena nilai maksimal 144. Nah, yang ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nilai ekstrim. Nilai maksimal dari person age-nya itu 144. Nah, ini kan nilai yang gak wajar ya teman-teman ya. Nilai terlalu tinggi. Dan nilai pengalaman bekerjanya maksimal itu 125. Nah, oleh karena itu, nantinya kita perlu membersihkan data ya. Sebelum nanti data ini dilatih. Agar hasilnya itu lebih maksimal dan akurat. Teman-teman lihat ya. Nah, baik. Nah, pada bagian ini ya teman-teman bisa lihat bahwa kita akan mendeteksi semua data yang bertipe objek ya di kolomnya ya. Kolom yang bertipe objek.
dan melakukan perulangan di kolom kategorikal. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, dari mailnya itu ada berapa kali dia jumlah yang muncul, kemunculan di dalam dataset yang berjumlah 45.000. Ternyata di dalam dataset loan profile ini ada 24.000 sekian gitu kan, yang apa persenjatannya itu mail ya. Dan persenjataan female-nya sekitar 20.159. Nah, teman bisa lihat nih dari educationnya kita bisa melihat ya tanpa kita harus ngecek satu persatu, apalagi datanya sangat banyak gitu kan. Oleh karena itu kita ini melakukan lihat deh, melihat tipe data yang tipe objeknya dan melakukan perulangan untuk mengetahui jumlahnya ada berapa di setiap kemunculannya. Nah, biar kita tahu nih, oh ini sepertian ya. Ternyata yang status kepemilikan rumahnya itu menyewa itu masih 23.443 gitu sekian. Nah, kita bisa tahu nih. Nah, dari fungsi ini for call ini categorical calls-nya ini. Nah, dari value counts-nya bisa dihitung gitu. Ada berapa jumlah yang kemunculannya. Seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya di kategori cost ini, ya kalau teman-teman ketahui, kita mendeteksi ulang lagi kolom yang bertipe objek ya. Nah, untuk apa kita akan mengubah kolom yang tadinya kategorikal menjadi kolom biner ya. Kolom angka 0 dan 1 ya. Kalau 0 itu false, kalau 1 itu true gitu kan. Nah, kita juga akan melakukan one hot encoding. Kenapa kita harus melakukan one hot encoding? Karena model itu tidak bisa membaca teks, ya. Jadi kita perlu mengubah data teks menjadi angka 0 dan 1. Nah, itu disebut dengan proses one hot encoding ya, teman-teman ya. Nah, saya teman-teman lihat yang tadinya kalau kita run ya yang tadinya kolom 14 cuman 14 kolom di dataset sebelumnya tapi sekarang berubah menjadi 23 kolom gitu kan datasetnya tetap 45.000 ya teman-teman lihat ya dari percentage-nya ini bisa kelihatan nih kenapa bisa jadi 23 kan nah ini ada tambahan lagi nih jika dia educationnya masih tujuan pinjamnya untuk education nah nanti orang-orang yang tujuannya education itu bernilai true gitu ya satu gitu kan. Nah, sini untuk datanya, data frame-nya ya. Ini kelihatan nih dari pasaran jendela mailnya. Jika dia nilainya true, maka satu gitu kan. Jika nol, maka dia false gitu. Nah, teman bisa lihat sini. Ada true, ya beberapa. Ya. Nah, tujuan pinjamnya untuk apa? Ada yang untuk upgrade rumah, ya. Untuk pendidikan, ya. Untuk kesehatan atau sakit ya. Kesehatan yang penting ya. Atau untuk pribadi. Nah, bisa teman bisa lihat. Kalau dia false itu nol, kalau true itu dia satu. Nah itu karena itu kita melakukan one hot encoding gitu. Baik. Nah selanjutnya teman-teman ya kita akan melakukan namanya fitur scaling. Ya, jadi di fitur scaling ini kita mengambil ya, mengimpor dari standar scaler ya. Kita menggunakan standar scaler. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menseleksi dulu terlebih dahulu, menseleksi kolom yang bertipe float dan integer. Ya, setelah itu kita hapus dulu nih, hapus kolom loan status karena ini bukan label target gitu ya. Jadi label target ini jangan di scale teman-teman. Ya, biar kita ngelatih modelnya itu terlebih dahulu. Nah, kita melakukan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu eh, dari angka 0 menjadi satu lah. Dari angka 0 ke 1 gitu teman-teman ya. Yaitu menggunakan standar scalar. Nah, yang tadinya contoh ya dari percentage ya, dia ada 2 percentage-nya itu umurnya 25, tapi penghasilannya itu 72.000. Nah, kalau kita tidak melakukan standar deviasi teman-teman, yang ada khawatir model lebih mendominasi nilai tinggi gitu. Nah, yang ini menyebabkan nanti hasilnya itu tidak akurat, teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu melakukan standar deviasi menggunakan standar scalar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, nilainya 0 sampai 1 ya, kalau teman-teman lihat ya. Oke, dari angkanya bisa teman-teman lihat nyamannya berapa. Nah, di tahap inilah kita bisa menstandarkan nggak semua fitur numerik nih, agar rata-rata memiliki dari 0 menjadi standar deviasi 1. Ya, biar si
model ini tidak terlalu dominasi dengan nilai yang tinggi. Baik, nah untuk selanjutnya mengenai data training dan testing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mas Irfan, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzan Rahman. Di sini saya akan melanjutkan tentang data splitting, yaitu data training dan juga data testing. Nah, di sini kita kenapa melakukan data splitting? Karena kita akan mencoba men-training dataset yang kita punya dan juga men-testing di mana bagian itu untuk mentes dari hasil data training yang kita coba latih di pemodelannya tadi. Lalu di sini kita coba yaitu pertama itu ada misalkan ada features yaitu X dan juga target yaitu Y. Di sini kita memakai library dari scikit-learn yaitu model selection yaitu train test split. Nah, di sini kita untuk datasetnya kita membagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, di sini juga kita eee, hanya memakai test size saja untuk mencukupi bahwa itu tuh kita memakai 80% data training-nya dan juga data testing-nya 0,2 itu 20% saja. Nah, dari misalkan, data training-nya itu 10.000 ya, atau mungkin, sorry mungkin dataset-nya itu ada 10.000 data yang akan kita pakai di pemodelan ini, yaitu kita bagi misalkan jadi 80% itu 8.000 datanya untuk data training dan 2.000 datanya untuk testingnya nanti. Ini sejalur dengan misalkan kayak kita itu, lagi masa mahasiswa ya, lagi kuliah ya, itu, 80%-nya itu kita itu belajar di kelas, belajar online, atau belajar di fast learning, dan 20% itu ujiannya. Seperti yang kita lakukan saat ini yaitu 20 dari bagian 20%-nya. Itu kita ujiannya lah, ujiannya itu bagaimana kita mengetes apakah dia tuh, bisa 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 menguasai materinya dari 80%, sesi, pertemuannya itu. Lalu oke lanjut, kita akan ngeprint itu dari X-train-nya berapa, dan lalu X-test-nya berapa, lalu di sini print Y-train-nya berapa, dan juga Y atau target test-nya berapa. Di sini kita ngeprint-nya itu 5 row atau 5 kolom dari X-train-nya, lalu kita ngeprint juga 5 row dari Y-train-nya. Nah, di sini kita bisa tahu ya, ada set of X-train-nya itu 36.000 data, di sini ada 9.000 data, dan juga di sini ada X Y train-nya itu ada 36.000 data, dan Y test-nya itu 9.000 data juga. Nah, di sini ada juga 5 kolom ya, 5 kolom dari X-train-nya itu yang di mana 6.000-nya itu, sorry, 6.000 dari person age-nya, person employee experience-nya, lalu loan integer rate, dan persen income-nya berapa. Di sini kita tampilkan dari kolomnya itu. Lalu di sini misalkan ada 5 row dari Y-train. Nah, di sini cuman ada loan statusnya aja yaitu 6.000, 3.000, 17.000, 24.000, dan 23.000. Oke, lanjut di bagian training dan evaluasi. Lalu di sini kita akan mencoba memodelkan dari hasil data, splitting tadi, hasil dari data testing dan juga data training tadi dimasukkan ke dalam pemodelan machine learning. Nah, di sini kenapa kita harus memodelkan dalam machine learning itu karena kita sesuai dengan judul utama, yaitu kita akan memprediksi, apakah persetujuan pinjaman itu disetujui atau tidak. Nah, di sini kita memakai 2 model machine learning, yaitu logistic regression dan juga random forest classifier. Kenapa kita memakai 2?
Karena kalau kita memakai ya logistic regression saja atau satu model machine learning saja, itu hasilnya tidak robust dan juga kita tidak tahu apakah memang si logistic regression itu udah paling terbaik atau mungkin ada model machine learning yang lebih bagus daripada logistic regression. Nah, makanya daripada itu kita membandingkan dua pemodelan yang fit atau dua pemodelan yang memang cocok di dataset kita, yaitu logistic regression itu cocok untuk kolom numerical dan juga kategorikal dan juga random forest juga sama. Nah, di sini kita ini kita memakai library dari scikit-learn juga, yaitu logistic regression, lalu nge-import dari accuracy score, precision score, recall score, event score, dan ROC. Lalu lalu kita pakai conversion metric juga. Nanti di sini kita akan mencoba inisialisasi juga dan data training logistic regression dari modelnya. Kenapa? Karena kita memakai solvernya itu pakai linear. Kenapa? Karena ini bagus untuk data set yang L1 atau L2 regulisasinya. Nah, di sini kita lanjut ke Y-nya, ke train atau ke tesnya, ke Y train juga Y tesnya. Nah, di sini ada probability untuk positif kelasnya itu di sini kita memakai X testnya itu satu, atau mungkin ada di sini untuk evaluasi modelnya itu ya kita memakai akurasi skornya dari si tesnya tadi atau target tesnya tadi, yaitu lanjut dengan prediktif perbandingan dari prediktif Y dari prediknya tadi. Lalu di sini juga sama, recall score, F1 score, dan ROC, AUC. Nah, di sini kita juga nge-print apakah klasifikasi reportnya itu ada, bagaimana hasilnya, dan di sini kita juga coba nge-print conversion metricnya. Nah, di sini kita ada kesimpulannya atau hasilnya. Di sini logistic regression performance itu punya akurasi 0,89 atau 89%. Nah, precision-nya itu atau dia hasil dari true positifnya, true positif yang bisa memprediksi dari prediksi nyatanya. Nah, di sini 78%. Recall-nya itu yaitu dia tuh dari true positifnya yang hasil dari prediksi positifnya itu berdasarkan semua dataset yang memprediksi bahwa itu diberi pinjaman. Itu 74%. Dan itu kita ada F1 score-nya juga, keselarasan antara precision dan recall itu 0,76, lalu di sini ada ROC AUC-nya yaitu hasil dari bagaimana si logistic regression itu memprediksi dari yang dijelaskan Mas Ahmad Rifki tadi itu biner ya. True dan false-nya itu dia sekitar 95%. Nah, di sini ada klasifikasi reportnya, itu ada yang namanya 0. 0 itu apa? 0 itu yang tadi yang diprediksi bahwa itu tidak dipinjam, tidak diberi pinjaman. Nah, di sini ada performance-nya itu 93% dan recall-nya itu yang tadi hasil dari dia tuh diberi pinjaman dengan semua dari datasetnya itu 94% dan F1 score-nya keselarasannya itu 94% dan ini yang dipakainya data supportnya itu 7.000 data. Lalu di sini ada precision dari satu atau yang disetujuinya. Nah, precision yang disetujuinya itu ada 0,79%. Yang dimana berarti ini tuh lumayan rendah untuk dia memprediksi dari true positif atau mungkin dia yang disetujui dari si dari hasil prediksi dari model hasil prediksinya itu 75%. Nah, di sini juga recall-nya juga lumayan sedikit nanti dibandingkan dengan random forest-nya yaitu 75% saja dan F1 score-nya keselarasannya itu 77%. Nah, hasil akhirnya itu ada di sini pakai 9.000 data dan akurasinya 0,90 atau pembulatan dari 0,899. Nah, 0,899 ini.
Nah, di sini ada conversion metricnya. Conversion metricnya itu gimana? Dia aktual nolnya itu ngepredik nol atau misalkan true negatif ya, true sorry sorry false false positif. False positifnya ngepredik bahwa itu tuh predicted nolnya itu ada 6.600. Nah, di sini aktualnya nolnya ngeprediksi bahwa itu tuh satu, ternyata itu tuh salah. Itu ada 396, 399, 398 data. Nah, di sini ada yang namanya aktual satu atau aktual yang diberi pinjaman. Aktual yang diberi pinjaman yang memprediksi false negatif, dia tuh ada true negatif, dia tuh ada 0505 data. Nah, di sini ada true positifnya itu prediktif satunya ada 149 data yang aktualnya satu, prediknya satu positif. Nah, di sini kita membandingkan dengan random forest classifier. Lalu di sini kita sama prosesnya seperti tadi, cuman kita memakai importnya random forest classifier dari scikit-learn. Nah, di sini kita coba langsung ke performance-nya bagaimana. Nah, di sini dari akurasinya sendiri dia sudah tinggi dibandingkan dengan logistic regression yang hanya 0,89% atau 0,90 lah atau 90%. Dia 92 atau 93% itu termasuk tinggi dibandingkan yang logistic regression, dan juga precision-nya juga itu tinggi. Nah, dibandingkan dengan precision dari si logistic regression dan recall-nya juga pasti lebih banyak dong, lebih akurat lagi, yang dimana recall dari random forest classifier ini mencapai 0,76 atau 76% dibandingkan dengan logistic regression hanya 74% saja. Dan ini F1 score-nya, keselarasan antara precision dan recall-nya juga tinggi nih, 0,82. Dibandingkan 0,76 nih, ini lumayan jauh. Kenapa? Makanya kita memakai random forest classifier untuk pemodelan lanjutannya. Dan di sini ROC juga nih untuk dia memprediksi atau dia tuh bisa bisa mengeselaraskan atau bisa memprediksi bilangan binernya itu atau true false-nya tadi itu tinggi juga 97%. Nah, di sini ada sama kayak tadi juga untuk memprediksi nolnya itu atau yang memprediksi tiada diberi pinjamannya itu untuk precision-nya 94%, recall-nya 97%, dan keselarasan F1 score-nya 96%. Nah, di sini untuk yang paling utama yang di sini diberi pinjaman yaitu precision-nya itu udah tinggi 0,90 dibandingkan tadi 0,79, itu kan kecil banget tuh. Nah, lalu di sini juga ada recall. Recall meskipun memang menurut saya masih bisa ditingkatkan dibandingkan dengan hasil yang sekarang 0,77, tapi berdasarkan perbandingan model logistic regression dengan random forest classifier, ternyata random forest classifier itu mempunyai recall yang lebih tinggi atau memprediksi bahwa si aktualnya si satu dan juga dengan apa yang dari semua dataset yang benar yang diberi pinjaman itu 0,77%, 0,77 atau 77%, itu tinggi. Nah, hasil akhirnya di sini akurasinya 0,93. Lalu ada sini ada conversion metricnya juga, yaitu di sini ada aktualnya 0, aktualnya yang tidak diberi pinjaman itu dipredik 0 juga. Nah, dia itu ada sebanyak 6.823, yang dimana itu lebih banyak dibandingkan dengan logistic regression yang hanya 6.600 saja. Lalu jika memang dibandingkan dengan aktual 0 predik 0, yang dimana aktual 0 atau aktual tidak diberi pinjaman dan prediknya tidak diberi pinjaman itu lebih banyak, otomatis aktualnya 0 tapi dia prediksinya itu diberi pinjaman itu lebih sedikit. Lebih sedikit itu berarti dia tuh lebih baik dibandingkan dengan model machine learning dari predicted satunya ini, logistic regression tuh lebih banyak banget, 398 itu
sekitar 200-an data, 200 lebih data yang salah prediksi dari si logistic regression. Nah, di sini aktualnya satu juga benar. Di sini tuh cuman si aktual satu atau diberi pinjaman satunya tuh hanya 461 data yang menyatakan dia tuh salah atau yang tidak diberi pinjaman, padahal aktualnya itu satu. Aktualnya diberi pinjaman itu lebih sedikit dibandingkan dengan predicted aktual satu predicted nolnya si random forest logistic regression model 505 itu lumayan juga ya, makanya tadi berubah si recall itu lebih tinggi. Nah, di sini juga predicted aktualnya predicted 1539 pasti lebih tinggi dong daripada si conversion metric hasil aktual satu predik satunya si logistic regression. Nah, kenapa kita jelaskan itu supaya kita diberikan kesimpulan bahwa oh ada loh model machine learning yang lebih bagus daripada model machine learning yang kita pakai yang pertama, yaitu logistic regression. Nah, kita coba dengan random forest classifier dan memang menyatakan bahwa model machine learning dari random forest classifier itu lebih bisa diandalkan atau lebih bisa dipakai dibandingkan dengan logistic regression yang kita coba tadi. Nah, makanya kita lanjutkan dengan fitur importance, yaitu kita fitur penting apa sih yang membuat random forest classifier itu memprediksi bahwa itu tuh fitur-fitur yang penting dari si dataset yang kita punya. Nah, di sini kita memakai library dari Matplotlib, lalu juga Seaborn, dan kita untuk nah di sini nih kita memakai fitur important dari RF model. RF modelnya itu kita coba nge-training dari random forest modelnya itu bagaimana sih kita ngambil si data importance-nya itu. Lalu kita ngambil juga data dari extract-nya. Jadi di sini kita ngambil dari extract column. Lalu di sini kita juga nge-create data frame-nya untuk visualisasi di si ini nih, si ini. Lalu di sini juga kita urutkan juga mana yang lebih tinggi atau di sini ascending-nya false. Nah, di sini jadi kita juga print apa sih 10 most important feature dari si random forest classifier itu. Kita juga visualisasi menggunakan matplotlib tadi. Nah, di sini ada datanya top 10. Di sini ada namanya tuh feature previous loan default on file yes. Yaitu di mana itu tuh importance-nya itu sekitar 0,21 atau 21%. Itu lebih banyak dibandingkan dengan model maksudnya tuh feature-feature yang lain yang hanya cuma 0,1 atau 10%, 0,16 atau 16% doang, 15%, 12%, 0,06 atau 6%. Kenapa sih previous loan defaults on file yes itu sangat penting? Nah, bukan menurut kami juga ya, memang dari semuanya juga pasti tahu dong kalau banknya memang dulunya memberi pinjaman yes atau dia tuh si personnya itu diberikan pinjaman, ya otomatis dia tuh penting dong dalam memprediksi bahwa person yang akan diberi pinjaman itu apakah diterima atau tidak selanjutnya. Kalau memang diterima, udah pasti dia tuh otomatis ngeprediknya tuh benar. Karena di sini dia udah pasti paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan peminjaman income-nya atau rate-nya atau person income-nya, bagaimana sih orang tersebut, person tersebut. Nah, di sini ada kita visualisasikan juga di sini sebanyak kita memakai range ya di sini, tapi kita udah jelaskan di bagian ini 0,21 atau 21%. Lumayan ya, lumayan tinggi juga untuk features yang ini. Nah, lalu di sini kita visualisasi confusion metric. Sebenarnya tuh kita tadi ingin mencoba ngetune ya, cuman memang dari kitanya sendiri harusnya coba ngetune tapi kita ada deadline-nya juga kan. Lalu kita coba untuk yang
Untune untuk yang random forest classifier. Harusnya pakai tuningnya itu bisa pakai grid search CV. Nah, kita coba yang Untune-nya dulu karena memang hasilnya juga cukup untuk membuat dibuat pelajaran bahwa kita tuh bisa loh memakai model random forest classifier. Mungkin selanjutnya bisa jadi dibuat aplikasi atau harus dituning dulu agar prediksinya lebih cepat atau bagaimana begitu. Nah, di sini kita sama sebenarnya sama seperti tadi yang ini konversi metriknya, cuman di sini lebih ke visualisasi yang ini. Ada labelingnya dan juga ada visualisasinya. Sama seperti tadi, aktualnya 0, itu prediknya 0 itu ada 683 data. Aktualnya 0, prediknya 1 itu ada 177 data yang dimana itu salah memprediksi. Nah, di sini ada aktualnya 1, fitur yang pentingnya itu aktual yang diberi pinjamannya 1, lalu yang di oh sorry, oh, oke. Aktualisasi 1 yang diberi aktualnya 1 yang prediknya 1 yang diberi pinjaman ada 1.539 data dan aktualnya 1 prediknya 0 ada 461 data. Oke, kita lanjut ke ringkasan yang dari proyek ini, yaitu selama proyek ini kami berhasil memuat dan melakukan pemrosesan dataset pinjaman termasuk one hot encoding untuk fitur kategorikal dan standar scaling untuk fitur numerik. Lalu perbandingan model menunjukkan bahwa random forest classifier secara signifikan outperform regresi logistik dengan akurasi yang lebih tinggi, yaitu si random forest-nya itu 0,92 dan lalu si logistik regression-nya itu 0,89 atau 89% atau 90% lah. Dan RLCOC-nya bagaimana dia tuh memprediksi atau menghandle bilangan biner, performa atau kinerja si random forest itu lebih tinggi ya untuk bilangan biner itu, yaitu 97% dibandingkan dengan logistic regression yang hanya 95%. 2% saja itu menurut saya lumayan tinggi karena dia tuh berarti bisa menghandle lebih banyak prediksi daripada si logistic regression. Nah, analisis pentingnya yaitu fitur menyoroti bahwa previous loan default on file yes, loan percent income, dan loan rate in rate merupakan prediktor paling kritis dengan metrik conversion metric. Secara visual mengonfirmasi kinerja keseluruhan yang kuat, namun juga menunjukkan jumlah false negatif yang signifikan, yaitu yang tadi yang 461 data. Nah, ini aktualnya 1, prediknya 0, false negatifnya itu 461 data. Di mana pinjaman sebenarnya setujui salah diprediksi sebagai tidak setujui. Nah, rekomendasi lanjutannya, meskipun random forest classifier berkinerja baik, 461 false negatif yang diamati menyarankan bahwa model mungkin terlalu konservatif dalam menyetujui pinjaman. Untuk mengoptimalkan model lebih lanjut dan mengatasi hal ini, rekomendasi berbasis data adalah menerapkan penyesuaian hiperparameter menggunakan grid search CV dengan fokus pada mengoptimalkan recall yang tadi yang memprediksi bahwa aktualnya 1, prediknya 1 itu sebenarnya harus dioptimalkan karena itu kecil ya. 0,77 mungkin kalau di tuning lagi dengan grid search CV bisa jadi 80 atau 90 bahkan. Lalu atau F-course-nya yang seimbang untuk kelas positif, yaitu pinjaman disetujui. Selain itu, dipertimbangkan teknik untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam algoritma random forest, seperti menyesuaikan parameter class weight atau menggunakan metode sampling seperti smooth. Dapat secara spesifik menargetkan dan mengurangi false negatif ini, yang tadi biar bisa dikurangin lagi mungkin ke 100 atau 200 atau mungkin puluhan supaya kita lebih robust lagi ke dalam model machine learning dari random forest tadi. Nah, mungkin juga sebenarnya tuh ini bisa dipakai ya buat membuat website prediksi juga. Jadi modelnya itu kita buat dalam Pickle model yang buat nanti nge-load
si Python-nya ini menjadi ngeprediksi bahwa, oh berarti misalkan fitur-fiturnya itu kita pakai, oh, umurnya berapa, rumahnya berapa, atau mungkin pinjamannya berapa, apakah dia gajinya cukup atau tidak, kita bisa pakai, lalu kita memakai model yang kita bangun ini, dan kita juga kalau memang misalkan untuk memakai itu, kita harus memakai Gridsearch CV tadi buat tuning model random forest-nya, lalu kita juga bisa robust, kita bisa membuat website yang robust untuk memprediksi bahwa si person ini atau si nasabah ini disetujui atau tidak dalam mengambil pinjaman sekian sekian sekian. Nah, mungkin itu saja dari, penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan kalau ada ditanyakan mungkin bisa japri ya atau kolom-kolom komen di YouTube ini yang kita upload ke YouTube ya. Lalu, kita juga akan coba, eee update-update lagi kalau memang ada rasa kekurangan atau memang dari kami sendiri akan kami update, terutama soal tuning ini, dalam mengenangani handle recall-nya tadi. Oke, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.